Apa kabar malam hari ini? Saya percaya di tengah-tengah minggu kembali kita jumpa di Apostolic Prayer. Saudara dimanapun berada siap? Mau mengalami Tuhan? Mau menyembah Raja di atas segala Raja? Mau memuji bersama-sama kami di tempat ini? Mari siapkan hati saudara. God is good all the time. And all the time God is good. Salam sukses, harmonis dan bahagia selalu. Amin. Jadi atas saya dan saudara. Kita tundukkan kepala dimanapun saudara berada. Kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hebat. Kuasamu sempurna, engkau dahsyat, penyertaanmu tidak terhingga atas hidup kami. Dan sampai akhir destiny kami percaya engkau menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kembali kami jumpa di online service malam hari ini, Apostolic Prayer. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan benar-benar nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Berkati worship leader, berkati singer, berkati pemain musik, berkati pembicara, dan berkati dimanapun jemaat Tuhan yang sudah siap mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Terang harus bersinar, itu jadi atas saya dan saudara. Berkati ibadah ini sekali lagi Bapa, kami siap menyembah Raja kami siap permuliakan Engkau, kami siap senangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah malam hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar untuk kita semua? Tentu sehat-sehat, puji Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan di malam hari ini. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia
dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Terima kasih ya Bapa, kami ada hari ini sampai dengan detik ini. Semua karena favor-Mu ya Bapa, semua karena perkenanan-Mu Bapa yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami orang-orang benar, kami orang-orang percaya. Buat kami tetap setia Bapa, kami mau setia dan kami mau lebih lagi, more on fire di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan di pusat Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kota Gorontalo. Bapak biarlah pemimpin-pemimpin daerah ini Bapak memiliki hati yang bijaksana ya Bapak. Mereka bekerja takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua orang-orang percaya di dalam Engkau Bapak, dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, bersorak memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersiap untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya pada
Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan satu buah lagu, biar hati kita, roh kita more on fire di dalam Dia. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini
Terima kasih buat pujian penyembahan yang telah kami naikkan, dan biar setiap apa yang kami naikkan di hadirat Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap pendengar firman Tuhan, biar firman yang ditaburkan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya, saya berharap saudara dimanapun berada, mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, atau mungkin sendiri, saya percaya bahwa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama pada malam hari ini kita belajar bagaimana terang itu harus bersinar. Ya, terang harus bersinar. Tema kita 1 bulan ini di Gereja Allah Baik, di Apostolic Prayer, dalam 1 bulan adalah terang harus bersinar. Nah, siapa itu terang? Bagaimana dia harus bersinar? Dan apa dampaknya pada saat dia bersinar? Itu yang akan kita bahas dan kita mau belajar malam hari ini. Yang pertama, siapa itu terang? Kita mau buka di Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau kita baca perikopnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Saya bacakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya, dikatakan terang yang sesungguhnya. Siapa itu terang yang sesungguhnya? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita mau lihat ayat ini, kita sering dengar mungkin pada saat Natal, kita sering dengar firman tentang terang itu datang ke dunia, terang itu muncul ke dunia. Nah, inilah Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dunia, dia sebagai terang. Terang yang sesungguhnya. Kalau kita melihat matahari terang, tapi dia bukan terang yang sesungguhnya. Apalagi, mungkin yang saudara berharap yang menjadi terang dalam kehidupan saudara apa? Mungkin uang saudara bisa menjadi terang dalam kehidupan saudara. Orang tua, orang-orang yang mungkin saudara andalkan, itu bisa menjadi terang bagi saudara. Tapi saya mau katakan bahwa terang sesungguhnya itu adalah Yesus Tuhan. Dia adalah sumber terang itu. Nah, kalau Yesus sumber terang itu, siapa saya dan saudara? Saya dan saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk masuk dalam terang Tuhan. Saya ulangi, saya dan saudara itu dipilih dan dipanggil Tuhan untuk masuk dalam terangnya. Sehingga saya dan saudara menjadi terang Kristus. Saat kita menjadi terang Kristus, apa fungsi kita? Saat kita tinggal di dunia ini, kita harus menjadi terang dunia. Saudara tahu bahwa dunia itu begitu gelap. Karena gelap, maka dunia butuh terang. Dunia butuh kita, dunia butuh saya dan saudara untuk menerangi mereka di luar sana. Saya mau katakan buat saudara, identitas saudara itu adalah terang. Identitas orang Kristen adalah terang. Kalau orang Kristen tidak bisa menjadi terang, maaf saudara, saya mau bilang bahwa dia bukan orang Kristen. Mungkin KTP-nya Kristen, tapi buat apa? Kalau dia tidak jadi terang, apa bedanya dengan dunia yang gelap? Justru pembeda kita dengan dunia adalah kita orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Kita melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Kita dekat dengan Tuhan, kita mengerjakan firman Tuhan. Kita menarik mereka untuk bisa masuk dalam terang Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita mau buka di Kisah Rasul 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jelas dikatakan, aku telah menentukan engkau. Jadi di sini aku adalah sebagai Yesus Kristus telah menentukan saya dan saudara. Jadi amin, bahwa kita adalah terang dan Yesus adalah sumbernya. Yesus adalah sumber terang
dan kita masuk dalam sumber tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bersinar, bagaimana kita bisa bersinar. Kalau Yesus adalah sumber, berarti Yesus nggak mungkin padam sinarnya. Terang Yesus nggak mungkin padam. Tapi kita sebagai manusia, terang kita bisa padam. Ya, kenapa? Yang dulu kita tinggal dalam kegelapan, ditarik Tuhan dalam terangnya, maka yang punya kegelapan ini pasti nggak terima. Iblis nggak terima. Saudara-saudara, pada saat kita tinggal dalam terang, kita berdampak buat orang lain, iblis nggak terima. Caranya iblis adalah bagaimana? Dia berusaha untuk menarik kita dari terang Kristus. Dia berusaha untuk menarik kita semakin jauh, supaya apa? Supaya terang kita redup. Supaya terang kita bahkan mati. Dan kita kembali dalam kegelapan. Saya berharap bahwa saudara-saudara tidak kembali dalam kegelapan itu. Dan kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Saya teringat dengan Musa. Kalau kita buka di Keluaran 34 ayat yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan dan dia berbicara 40 hari lamanya, dan pada saat dia turun, kulit wajahnya bercahaya. Bahkan dikatakan tanpa Musa ketahui bahwa mukanya bercahaya. Siapa yang melihat? Pada saat itu ada Yosua, ada orang-orang Israel yang melihat bahwa mukanya bercahaya, sehingga wajah Musa harus ditutup. Cahaya dalam muka Musa itu karena dia bertemu dengan Tuhan. Nah ini buat ibu-ibu, buat para wanita, ya kan, suka yang glowing gitu kan. Biasanya pakai skincare siang malam, bahkan mungkin sampai mengeluarkan uang yang begitu banyak. Saya bilang, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, muka saudara bisa glowing tanpa harus skincare. Amin, amin, haleluya. Ya, jadi saya pernah baca, bahkan kalau orang skincare gitu kan, ada yang bahannya sampai dari emas. Mereka luluran gitu emas, ya kan, supaya mereka bilang, oh mukanya lebih bercahaya. Saya bilang bahwa emas itu di surga jadi bahan aspal gitu kan, cuma jadi batu-batuan. Nah kita kalau dekat sama sumbernya Yesus Kristus yang punya surga, lebih berkilau dari emas. Saya bicara di sini tentang cahaya, bukan hanya sekedar wajah, tapi yang lebih penting adalah sikap hidup kita, kepribadian kita, sikap hati kita, itu bisa bercahaya. Supaya apa? Bisa dilihat orang. Cahaya yang dari Tuhan itu tidak akan pernah padam. Makanya, kembali lagi, bagaimana supaya cahaya itu tidak pudar, tetap dekat dengan Tuhan. Saat kita udah mulai menjauh, kita harus sadar bahwa kita nggak boleh lama-lama, kita harus kembali lagi. Kita harus kembali lagi dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita di-charge terus. Cahaya kita bisa terus, terang kita terus bisa bercahaya. Karena apa? Kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu perlu jadi pembeda dalam pekerjaan, dengan kehidupan sosial, bertetangga. Bapak Ibu saudara-saudara harus menjadi orang yang berbeda. Tadi bagaimana terang itu harus bersinar. Saya teringat tentang ada tokoh yang luar biasa di Hakim-Hakim bernama Simson. Simson adalah orang yang mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Dia mampu membunuh banyak sekali orang-orang Filistin. Saudara-saudara tahu, harus sadar apa arti nama Simson. Kalau kita mau belajar, arti nama Simson adalah terang matahari. Mungkin banyak yang nggak tahu ini, arti nama Simson adalah terang matahari. Tapi dalam kehidupannya, iblis berusaha menjatuhkan dia. Iblis menarik Simson
Dan akhirnya Simson menjadi buta. Kalau kita baca di Hakim-Hakim, kisahnya adalah Simson menjadi buta. Dia udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Dari nama terang matahari, dia menjadi orang yang buta. Kita buka di Matius 6 ayat yang ke-22. Matius 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat yang ke-23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ngeri nih, Pak, saudara-saudara. Simson yang awalnya terang matahari dan matanya dibutakan, iblis tahu bahwa pada saat dia membutakan cahaya yang daripada Simson, maka dia bukan menjadi siapa-siapa. Bahkan dia dikisahkan bahwa dia menjadi seorang pelawak bagi orang-orang Filistin, bagi raja-raja Filistin. Tapi dalam kehidupannya dia kembali, di akhir hidupnya, dia berusaha kembali lagi kepada Tuhan. Dia minta sama Tuhan, Tuhan, biar Tuhan kembalikan satu kali lagi kekuatan yang ada padaku, aku akan mengalahkan orang-orang Filistin ini. Tuhan mengabulkan permintaan Simson, sehingga Tuhan mengembalikan kekuatannya. Dan pada saat dia sementara di depan orang-orang Filistin, dia memeluk tiang di tengah-tengahnya, dia merobohkan tiang tersebut sehingga bangunan yang ada di situ roboh. Di akhir kisah Simson dikatakan bahwa yang dibunuhnya pada waktu mati itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Kita melihat kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan sekalipun mungkin kita udah jauh, tapi pada saat kita kembali, terang itu kembali dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengangkat kita kembali. Jadi percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Karena kalau kita lari dari hadirat Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya tinggal dalam kegelapan. Tapi pada saat terang kita bercahaya, orang akan melihat. Dan tentunya pasti nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, dampak apa sih yang terjadi pada saat kita ini menjadi terang? Saya mau bilang, terang itu membawa kehidupan. Di dalam terang ada kehidupan. Pada saat kita tinggal dalam gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saat kita tinggal dalam kegelapan, lebih baik kita diam. Jangan bergerak. Udah diam aja. Kenapa? Saat kita bergerak, saat kita berjalan, bisa saja kita terjatuh. Kita nggak tahu apa yang kita mau tabrak, apa yang kita mau injak. Bahkan kita nggak tahu arah mana yang kita harus lalui. Makanya itu, lebih banyak orang bekerja pada saat terang. Enak kalau bekerja pada saat terang seperti saat ini. Begitu terang, enak kita bekerja. Kalau kita gelap, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa mengerjakan apa-apa. Dan yang kedua adalah terang memberi pengharapan. Terang memberi pengharapan. Kalau kita masuk dalam gua itu begitu gelap, kita terjebak dalam gua dan kita pasti akan menyusuri gua tersebut. Saya percaya bahwa saat kita melihat cahaya, kita melihat terang, ada harapan yang timbul. Ada harapan yang timbul bahwa, oh, ada jalan keluar di situ. Saya mau katakan bahwa dalam terang itu bisa memberi pengharapan, jawaban bagi setiap orang. Makanya saudara, saya dan saudara ditaruh Tuhan di masing-masing profesi kita, di masing-masing tempat kita untuk menjadi jawaban, untuk menjadi jalan keluar bagi setiap orang-orang yang membutuhkan, yang bahkan kehilangan harapan. Ada kisah yang menarik dari seorang perenang di tahun sekitar 1950-an bernama Florence Chadwick. Pada saat itu dia akan melintasi Pulau Catalina dan pantai California.
Dia akan memecahkan rekor yang belum pernah dipecahkan olehnya, karena dia perenang yang begitu hebat. Dia seorang wanita yang begitu tangguh. Dia bisa berenang sekitar 13 jam, dan dia akan menyeberangi Pulau Catalina dan pantai California. Apa yang terjadi pada saat dia mulai berenang? Pada saat dia mulai berenang, itu di cuaca yang begitu dingin, kabut mulai turun, tapi dia paksa untuk berenang. Dia berenang, dia begitu jauh dia berenang, dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. Tiba-tiba pada sampai di akhir, dia mau sampai di finish, dia menyerah. Kenapa? Karena begitu gelap, kabut menutupi pandangannya. Karena gelap itu dia mulai menyerah, dia mulai putus asa. Dan akhirnya dia tidak berhasil menyeberangi laut tersebut. Tapi pada percobaan yang kedua, dia mempersiapkan dirinya begitu hebat, dengan kondisi cuaca yang begitu baik, sehingga dia berhasil melewati laut tersebut. Jarak tempuh yang dia pada saat dia berenang sekitar 15 jam. Di percobaan pertama dia gagal, padahal kurang 800 meter lagi dia akan berhasil. Pada saat wartawan menanyakan kepada dia berkata bahwa bukan kekuatannya dia yang membuat dia gagal. Dia begitu yakin, fisiknya begitu kuat, tapi karena tidak ada lagi pandangan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melihat garis finish. Itulah mengapa kita perlu terang, kita perlu cahaya, supaya apa? Kita bisa melihat garis finish, kita bisa melihat garis akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat ada terang, maka cara pandang kita akan berubah. Yang mungkin dulu kita cuma melihat gelap, kita nggak bisa melihat apa-apa, tapi waktu terang ada, cara pandang kita mulai berubah. Apa yang kita lihat itu bisa jauh ke depan. Bahkan orang lain nggak bisa lihat, kita bisa melihat. Seperti seorang yang dari kehidupan biasa diangkat menjadi anak raja, cara pandangnya berubah. Yang dulunya mungkin suka pakai baju sembarangan, saat dia menjadi anak raja, cara pandangnya dia berubah, dia memakai baju yang begitu sopan. Pada saat dulu mungkin berbicaranya kasar, sering berbicara kotor, cara pandangnya berubah, maka ucapannya pun juga ikut berubah. Yang terakhir, kita mau belajar dari yang namanya Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang Saulus. Dia berubah pada saat perjalanan dia ke Damsyik. Tuhan datang, dia melihat cahaya yang begitu terang. Saulus terjatuh. Karena cahaya Tuhan itu, kehidupannya berubah. Yang dulunya teroris, dia jadi pembawa Injil yang begitu luar biasa. Jadi saudara-saudara, percayalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan yang dulu gelap terus terang, kembali lagi ke gelap. Jangan saudara. Bahkan terang kita harus bagikan ke orang lain. Kita harus bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Jangan cuma jadi terang di tempat yang terang, tapi kita harus jadi terang di tempat yang gelap. Itu saja yang saya mau sampaikan. Dan biar apa yang sudah ditabur pada malam hari ini itu bermanfaat, itu berbuah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami telah dengar. Biar firman yang sederhana ini Tuhan Yesus, itu benar-benar Tuhan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biar kami dapat menjadi terang, biar kami dapat menjadi jawaban bagi setiap orang, bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bagi rekan-rekan kerja kami Tuhan. Dan biar Tuhan pakai kami semakin hari, dan biar roh Tuhan selalu melingkupi kami, dan apapun yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil.
Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya malam hari ini saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tentunya saudara mendapat sesuatu yang dahsyat malam hari ini. Hidup saudara jadi terang bagi sesama. Amin saudara? Iya. Mari saudara dimanapun berada, saya percaya malam hari ini ketika saudara selesai mendengar firman Tuhan, tentunya saudara ingin memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama saya kita angkat amplop ini saudara di atas kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, ini amplop di tangan kami terangkat. Kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan pelayanan di tempat ini, kami percaya setiap pemberian yang dari hati kami yang paling dalam itu memberkati pekerjaan-Mu dimanapun kami berada. Kami akan siap memberkati, kami akan siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk persembahan dijalankan, mari kita saksikan GAB News berikut ini. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menguatkan dan memberkati melalui youth pastor kita, Frendy Waworuntu SH. Welcome to GAB Online Service, selamat bergabung bagi jemaat dimanapun Anda berada. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap Kamis live di YouTube pada pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu ada Facing Prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara-saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara, yaitu jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, IG GAB Gorontalo, FB House of Tefillah GAB. Sekian pengumuman malam hari ini, salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you. Ya, saudara, kita sudah selesai menyembah, memuji Tuhan, dan tentunya mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman itu termeterai di hidup saya dan saudara. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Mari saudara dimanapun berada, kita tundukkan kepala. Bapa, segala sesuatu Engkau jadikan selalu baik adanya dan kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih, kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan firman Tuhan itu naik di hadirat-Mu dan Engkau sudah dipermuliakan. Jadikan kami pembawa terang yang menerangi setiap orang dan terang itu adalah Yesus sendiri, dan biar Tuhan Yesus terus menuntun hidup kami di dalam rancangan Tuhan yang ajaib dan terang Kristus nyata di tengah-tengah keluarga kami. Dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan. Bapa, Engkau melihat tangan kami terangkat, itu tanda kami mengucap syukur dalam segala hal, karena Engkau membuat kami menjadi terang, dan terang itu harus bersinar. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan Yesus selalu turun tangan. Ketika kami mengangkat tangan, maka tanda kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan Tuhan atas ketidakmampuan kami. Ketika kami mengangkat tangan, maka kami yakin dan percaya janji ilahi digenapi atas kami dan keturunan kami. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kesembuhan ilahi turun atas engkau mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat dan sukacita ilahi, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita menutup ibadah kita di malam hari ini. Yang di rumah aja, saya jemput bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu buah lagi.
perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.